Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novia Damayanti NIM 258 dan juga teman saya Devi Purenda NIM 251 dan juga Muhammad Alfan NIM 276. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perusahaan yang mengalami penurunan selama COVID-19. Perusahaan pertama yang mengalami penurunan selama COVID-19. Yang pertama adalah Traveloka. Apa itu Traveloka? Traveloka adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform yang memungkinkan kita untuk menciptakan momen bersama dengan orang-orang terdekat. Penawaran yang diberikan oleh Traveloka adalah tiket pesawat, tiket kereta, hotel, paket pesawat plus hotel, aktivitas dan rekreasi, transportasi bandara, dan juga bus. Traveloka merupakan salah satu agen travel perjalanan yang sering dicari dan digunakan oleh masyarakat yang ingin bepergian keluar kota. Hal ini menjadikan omset yang dimiliki oleh Traveloka ini sangat tinggi. Bahkan, pemimpin Traveloka saat ini, yakni Ferry Unardi, termasuk ke dalam 150 orang terkaya yang ada di Indonesia. Kekayaan Ferry ditaksir mencapai 145 US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Traveloka dimulai pada tahun 2012 saat layanannya mulai dibuka. Ferry tidak sendirian dalam membangun layanan ini. Ia bekerja sama dengan Daryanto Kusuma dan juga Albert Zhang. Namun, pada saat virus COVID-19 melanda Indonesia, perusahaan ini tentu mengalami penurunan. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini telah mengancam beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh Tribun Manado, Traveloka dikabarkan akan melakukan PHK terhadap karyawannya. Tribun Manado ini pula menyebutkan bahwa PHK itu akan melibatkan 100 orang atau 10% karyawan yang ada di startup tersebut. Dalam berita yang diunggah oleh tech.id, Dionysius Nathaniel, Chief Marketing Officer of Traveloka, mengatakan bahwa mereka menerima ribuan refund setiap menitnya. Mereka mengalihkan fokus mereka untuk memperkuat layanan konsumen agar dapat melayani pengguna dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga mengadakan peningkatan sistem back-end sehingga pengguna dengan dapat mengajukan permintaan refund atau reschedule yang dapat dilakukan melalui aplikasi Traveloka. Yang kedua, Ramayana. Ramayana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Ramayana termasuk dalam 5 besar perusahaan retail. Aset Ramayana tercatat sebesar 5,25 triliun rupiah pada tahun 2018. Jaringan toko yang dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumewu dan Tan Li Chuan ini pertama kali dibuka pada tahun 1978. Mereka membuka toko pertama mereka yang mengkhususkan garmen dan pakaian di Jalan Sabang, Jakarta Pusat dengan nama Toko Busana Ramayana. Hingga saat ini sudah ada 114 gerai Ramayana yang tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia. Pada saat wabah COVID-19 melanda Indonesia, banyak sektor industri yang terancam. Salah satunya sektor industri retail, di mana Ramayana merupakan perusahaan retail. Pada tanggal 8 April 2020, beredar video yang menyebutkan ada PHK terhadap 87 karyawan Ramayana. Hal itu dibenarkan oleh Store Manager Ramayana City Plaza Depok. Hingga pada tanggal 4 Juni 2020, sudah ada 421 karyawan yang di-PHK dan 2.700 karyawan Ramayana yang dipotong gajinya. Manajemen perusahaan mengatakan pendapatan Ramayana berpotensi turun antara 25 hingga 50%, sedangkan laba bersih diperkirakan turun lebih dari 75%.
Dan yang terakhir ada perusahaan Airy Rooms. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Airy Rooms adalah perusahaan teknologi jaringan operator hotel yang bermitra dengan hotel budget di seluruh Indonesia. Ia juga menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Airy sendiri didirikan pada tahun 2015 dan sudah bekerja sama lebih dari 2.000 properti dan mengelola 30.000 kamar di seluruh Indonesia. Saat ini Airy juga sudah tersebar di 100 kota besar yang ada di Indonesia. Terdapat 3 jenis kamar yang disediakan, yaitu yang pertama Airy Premier, yang kedua Airy Standard, dan yang terakhir ada Airy Eco. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya mengapa Airy Room sangat banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Menurut opini saya, Airy Rooms dapat diminati oleh banyak orang karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu jaringan hotel yang ada di mana-mana. Saat ini Airy Room sudah memiliki 100 hotel yang menyebar di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota yang banyak memiliki wisata-wisata seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu harganya yang terjangkau. Airy ini dimulai dengan harga cuma 100.000 saja loh. Dengan itu kita sudah dapat memiliki fasilitas yang bersih dan juga nyaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu banyaknya promo yang ditawarkan oleh pihak Airy Rooms. Ini sangat penting bagi para pelajar atau para traveler yang membutuhkan penginapan di kota-kota yang ingin ia tuju. Promo yang ditawarkan bahkan bisa mencapai 80% potongan harga dari kamar itu sendiri. Jadi ini sangat penting untuk menghemat uang kita. Dan yang terakhir, souvenir dan snack yang ada di kamar hotel bisa kita bawa pulang dengan gratis loh. Ini sangat menguntungkan bagi kita karena selain harganya yang murah, snack-snacknya juga dapat kita bawa pulang. Namun, dengan berbagai kelebihan-kelebihan tersebut, saat ini pihak Airy Rooms memutuskan akan resmi menutup layanan secara permanen per tanggal 1 Juni kemarin 2020. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat orang-orang lebih memilih di rumah aja daripada harus keluar rumah yang akan membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, banyak wisata-wisata yang ditutup dan mengakibatkan penginapan-penginapan yang terdekat dengan wisata tersebut juga mengalami kerugian. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Airy Rooms ini sudah merumahkan banyak karyawan sejak April lalu. Nah, itu dia 3 perusahaan yang ada di Indonesia yang terancam bangkrut atau tutup layanan akibat dari adanya COVID-19 yang tengah melanda dunia ini. Terima kasih, kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan di bawah ya teman-teman.